Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan 11. Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang menggaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, menteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut, di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat, yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu pada hari ini menerangkan dengan jelas bahwa kuasa ilahi-Mu bekerja melawatnya, dan engkau akan memberikan jalan. Walaupun di dalam penderitaan, ada satu kemuliaan Tuhan menyertai selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka bicaralah engkau lewat lidah bibir hamba-Mu, karena kami tahu bahwa rencana-Mu lebih indah. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara, saya akan duduk kembali. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini bertema firman Tuhan tentang dalam penderitaan ada kemuliaan. Amin. Di sini buka kurung ada kesaksian dunia roh. Saudara, selama 40 hari, tepatnya hari ini ya, tepatnya hari ini 40 hari, tetapi Tuhan berkata, nohotesi tapanama, beritakan itu agar semua orang tahu. Waduh Tuhan, semua penglihatan itu banyak sekali, tapi Tuhan berkata, aku yang akan bicara anakku dan aku rangkum semuanya. Baik Tuhan, saya siap, karena saya sebagai hamba. Kemudian kita perhatikan di sini saudara, ada sisi yang sebelah kiri, saudara perhatikan, sisi kiri itu ada manusia dan ada seperti pedang, saudara. Kalau kita memiliki kemuliaan Tuhan, maka pedang kebenaran itu akan memerangi penguasa kegelapan. Amin. Dan kalau kita terus memiliki kemuliaan Tuhan dan ada
kuasanya, maka kita akan mendapat pertemuan indah di tangga sebelah kanan Israel. Tangga ini bukan tangga naik surga, tapi tangga ini melewati tentang iman perjalanan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Jadi saudara harus sadar bahwa di dalam dunia ini tidak ada satupun yang tidak mengalami pencobaan, tetapi pasti akan mengalami pencobaan. Dan di dalam pencobaan itu pasti ada happiness, dalam penderitaan. Tetapi ingat, di dalam penderitaan ada kemuliaan. Loh, kayak apa sih Bu? Aku nggak ngerti. Mari kita akan bahas bersama-sama. Dan perhatikan baik-baik dan jangan tertidur, saudara. Perhatikan baik-baik dan jangan sampai saudara lengah, karena ini penting, karena karena kuasa Tuhan bekerja di saat saudara membuka hati, bukan buka mata tapi buka hati. Kalau kita tidur, hati kita jadi hambar, ya. Jangan sampai tertidur, kalau ngantuk cepet-cepet raup saudara, cuci muka, ya. Mari kita akan perhatikan ayatnya, Wahyu pasal 10 ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Saudara, ini ada suatu pemahaman, pengertian. Ya. Kalau kita masuk secara fisik itu ya kenyataannya ini adalah gunungan kitab itu yang berisi tentang firman kebenaran. Tapi kalau kita masuk dalam dunia roh, saudara, kita tahu bahwa kehidupan kita yang tidak sempurna ini Allah memberikan hidup manusia menjadi sempurna. Maka itu kita perhatikan baik-baik gambarnya lebih dulu, saudara. Karena ini hanya satu gambar, tetapi gambar ini paling tidak saudara bisa tahu fokusnya di mana, ya. Kita perhatikan ada Alkitab yang terbuka di situ, itu menandakan tentang setiap perkataan Allah di dalam firman Tuhan itu punya kuasa. Amin. Jadi saudara tidak boleh milih-milih, oh yang enak-enak tok, enggak. Tapi yang enggak enak, atau itu seneng enggak seneng, itu firman semua adalah tentang pembicaraan Allah kepada manusia. Jadi mari kita belajarin atau mempelajari dan kita harus paham. Mengapa? Kalau kita tahu bahwa firman adalah pembicaraan Allah berkata kepada manusia, bahwa kepak malaikat itu akan menjagai dalam setiap saudara membaca firman Tuhan. Jadi itu tanda bahwa kita akan dituntun, ya. Jadi kita tidak ngawur baca wah gitu, tidak terus dihafal kayak kita menghafalkan ulangan gitu saudara, ya. Bukan, tapi ini menjiwai. Kenapa? Makanya Allah memberikan tubuh, roh dan jiwa supaya perlengkapan itu makin disempurnakan. Amin. Kita tahu bahwa inilah waktunya kita berubah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita tidak bisa orang menolong kita. Di saat kita mengalami banyak masalah, saudara, kebanyakan orang akan meninggalkan kita. Di saat kita jatuh, kebanyakan orang juga akan menghina kita. Di saat kita tidak mampu, kita akan menjadi ejek-ejekan. Ketika kita tidak mampu dan bodoh, saudara tahu, goblok, ya, bodoh kasarnya orang akan mengatakan bahwa kamu harus begini, kamu harus begitu. Ingat saudara, nah kenapa? Perkataan Allah, aku mencari bukan orang yang pandai, tapi aku mencari orang yang betul-betul tidak tahu apa-apa, justru itu yang akan dipakai. Amin. Jadi saudara jangan menganggap bahwa, oh aku tidak pintar doa, justru itu Tuhan pakai. Oh aku tidak pintar ngomong, justru itu Tuhan yang pakai. Maka itu mari kita jangan sok keminter. Kenapa? Karena jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Tapi setiap firman yang dikatakan di sini adalah kekuatan bagi hidup kita. Karena di dalam ayat 1 sampai ke 5 ini sudah perhatikan. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Itu adalah penyertaan Allah itu sampai dari surga dia turun dan mengurapi kehidupan kita. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil dan terbuka, ia menginjak kaki kanan dan di atas laut dan kaki kiri di atas bumi. Itu menandakan bahwa Allah tidak akan orang bilangnya kalau kita masuk, ini dunia roh ya saudara, kalau kita masuk sebelah kanan itu menandakan laut, itu adalah tantangan hidup kita dalam pekerjaan.
Hidup kita di dalam gelora hidup dunia ini, perekonomian, kesehatan, pemulihan itu terjadi di laut. Dan kaki kirinya di atas bumi itu menandakan tentang umur hidup kita. Ya, takaran hidup kita itu ditentukan di atas hidup kita. Bumi itu adalah injakan kita. Kita kan berjalan atau kita menginjak, kita berlari, itu kan lewat bumi ini, tanah. Jadi tanda bahwa dari awal mula aku menciptakan kamu itu dari tanah. Lihat sekarang kamu tahu bahwa ini adalah kemampuan hidupmu. Allah mengukur bukan karena apa, tapi karena imanmu itu yang harus maju. Di sini katakan bahwa gulungan kecil itu dibuka. Gulungan kecil itu adalah kronologi hidup kita, saudara. Dan itu disesuaikan dengan firman Tuhan. Dengar, saudara? Jadi hidup saudara senang tidak senang, nasib saudara baik tidak baik. Mungkin saya dalam rumah tangga kacau karena tidak seimbang. Dan berkata, aku sudah memberikan kitab suci, kitab kecil untuk kamu. Ini kronologi. Mungkin posisi saudara lagi tidak pas, dalam arti tidak seimbang. Oh, Jessica, itu adalah buku kecilmu. Tapi yang benar adalah firman Tuhan itu yang harus kita terima. Jadi tidak usah menuntut apapun. Paham, saudara? Di sini dikatakan bahwa dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa menggaum, dan sesudah ia berseru ketujuh guru itu mendengarkan suaranya. Berarti ini adalah kesaksian hidup. 7 guru adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu dalam dunia roh. Mengapa saya bisa begini? Karena saya sudah masukin, saudara. Karena Tuhan ajak. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang manusia tidak pernah alami. Dan saya pun juga tidak tahu. Tapi Tuhan sudah buka. Kemudian, dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, guru itu gemuruh, saudara, berbicara, aku mau menuliskan, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, mentrekan apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan jangan engkau menuliskannya. Itu bertanda bahwa kamu itu tidak perlu nulis, itu teori. Tapi aku mau supaya kamu berbuat. Makanya di akhir dari ayat 11 itu kamu hendaknya bernubuat. Jadi kita tidak boleh hanya mengimani tok dan percaya, terus kita hanya menyembah, tapi kita tidak tahu praktek hidupnya. Nah, Tuhan tidak ingin seperti itu. Jadi kita sadar bahwa kita tidak boleh hanya mencatat. Kasarannya kan dia mau nulis itu, tapi mentrekan itu sampai mandes. Mentre itu tanda, dan itu tidak bisa terhapus. Mentre adalah kehidupan kamu sehari-hari digambarkan atau dilukiskan. No, aku nasibku kok gini, temanku bahagia, oh begini, aku kok kayak, nah itu sudah, itu adalah salah satunya metre. Aku mementrekan kamu itu sesuai dengan buku kecil yang kuberikan kepadamu, dan buku kehidupan itulah namanya yang aku mau, supaya kamu menyadari bahwa kamu harus bersama-sama berjalan dengan apa? Firman Tuhan. Demikian juga ayat yang kelima, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Itu tandanya bahwa seluruh jagat raya ini tunduk kepada raja di atas segala raja. Siapa? Allah. Itu tandanya. Kemudian kita perhatikan lagi ayat 6 sampai dengan 10. Perhatikan baik-baik. Tadi itu adalah fisikmu secara roh ini. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya tidak akan ada penundaan lagi. Ini artinya adalah kamu ini sudah tak bilangi sekarang ini, tapi kamu jangan nunda lagi. Nanti aku ini lagi seneng-seneng. Mungkin kita lagi seneng-seneng, lagi happy dengan teman yang dekat. Nanti aja, nanti kan nunggu, aku kan masih muda lah, itu penundaan. Nanti aja, biar nanti Bu Titi yang urusin, itu penundaan. Kalau saudara percaya dengan Tuhan dan mau melakukan praktek, jadi bukan saya toh yang menikmati. Bukan saya yang harus punya tugas, itu ada tugas, kewajiban. Tapi untuk melakukan semua ini, saudara yang harus bertindak, melangkah. Mungkin saudara masih bingung, nanti saya akan kasih kesaksian. Kemudian dikatakan, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Seperti yang telah kuberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi.
Jadi para nabi itu punya tugas. Tugasnya itu adalah pada akhir zaman, kamu ini punya tugas begini loh. Kamu ini harus begini loh. Itu akan ditekankan, dalam arti bukan didoktrin ya saudara. Ditekankan itu diberitakan. Dan itu pun dibuka rahasianya Allah. Nah ini adalah saatnya. Rahasia Allah sudah terbuka. Loh kok bisa tahu lah? Saudara sudah buka tadi Wahyu 10 tadi. Saudara ini menikmati kemanisannya Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa, pemulihan yang luar biasa. Dulu pertama cinta kasih Tuhan mengalir luar biasa. Makanya ada satu nyanyian di sini katakan, saudara, saya suka nyanyian ini, saudara ya. Kasih setiamu Tuhan, apa? Lebih dari hidupku. Nah, saudara terasa enggak? Kalau kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup. Terasa enggak? Oh, aku terasa, Bu. Apa terasanya? Oh, aku gini, Bu. Aku diberkati, enggak pernah terlambat bertanggung. Amin. Tapi itu kewajiban. Ada lagi. Oh, aku, Bu, aku sudah sekarat di rumah sakit, aku disembuhkan. Amin. Tapi itu kamu pasti punya tugas. Jadi apa yang dikatakan kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku adalah kamu sampai detik ini kamu diberi PR-mu harus dilakukan. Itu namanya kamu mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup. Di sini katakan jalan-jalanmu ya Tuhan, apa? Terbaik bagiku. Jadi jalan Tuhan itu tidak mungkin buntu dan tidak mungkin tidak ada jawabannya. Makanya kata-kata kita ini tidak boleh membangun dengan kata-kata bangun diri kita sendiri dalam arti karep-karpe kita dewek. Bukti nih, gak nyambung itu ay. Bukti nih, ini apa? Aku nih sampai bela-bela nih kayak gini, ternyata doa kayak cuma gini-gini. Lah itu berarti saudara tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Bukaan hatimu saudara, tanya sama Tuhan. Nah, ini saya bilangin saudara ya, nanti saya bacakan dulu supaya nanti saudara tahu artinya ya. Saya akan bacakan firman Tuhan lebih dulu ya saudara, dari ayat yang ke-12. Sebentar saudara ya, ini bukan Korintus, Wahyu. Kita perhatikan ayat yang ke-7 tadi, hamba-hamba Tuhan dan nabi-nabi diberitahu keputusan Allah, rahasia Allah. 8, dari suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya. Berarti ini perintah. Pergilah. Saudara, ini perintah. Pergilah. Ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di antara laut dan di atas bumi itu. Ini perintah untuk saudara. Kemudian di sini katakan, lalu aku pergi, ini manusianya, kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah. Malah dikasih makanlah, malah disuruh makan saudara. Makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu akan terasa manis seperti madu. Sudah tahu maksudnya? Maksudnya adalah perut ini adalah logika kita saudara ya, itu fisik kita. Tapi secara roh kita tidak makan saudara. Tapi secara roh kita memuji Allah. Memuji Allah seperti tadi nyanyian katakan saudara. Dari semua yang kau katakan, apa? Tiada dusta ku temui. Tuhan pernah berdusta? Tak pernah saudara. Dari semua yang kau janjikan, apa? Tiada yang tak terpenuhi, semua akan digenapi. Tapi saudara tidak sabar. Ya, Paulus dari dia lahir sakit-sakitan sampai dia mau mati, meninggal, dia masih sakit-sakitan. Dia apa tidak minta sembuh? Minta. Tapi dia tidak pernah menuntut, aku kok gak sembuh-sembuh, aku saya nyembuh, orang kok aku gak sembuh-sembuh. Itu saya nuntut gitu. Nanti saya akan ceritakan kesaksian saya ya. Kemudian saudara perhatikan lagi ayatnya yang selanjutnya, ayat yang ke-9 saudara. Ayat yang ke-10. Lalu aku mengambil kitab itu dari
tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku makannya perutku menjadi pahit rasanya. Jadi ini secara roh dia sudah terima urapan Tuhan. Tapi secara fisik 10 ini, tubuh ini sudah mulai ngerundel. Waduh, enak kasih Tuhan itu luar biasa, dikecap indah, semuanya indah. Tapi hasilnya gak ono. Nah itu, hasilnya itu nihil. Kok ya gak laku-laku, kok ya ini. Itu adalah pahitnya perut itu. Perut ini kan makan, ya. Fisik, ekonomi, fisik, kesembuhan, pemulihan. Jadi perut itu menandakan tentang gairah dalam hidup manusia itu memang ada ke depan. Tapi begitu dia punya masalah, semuanya kacau. Nah ini tadi kita sudah ngalami kecap manis, rasanya indah, pujian, penyembahan, bisa nangis, bisa apa, memuji-muji Tuhan. Sampai dia bilang gini, ini suatu kesaksian, Bu, saya ini pelayan Tuhan, ya, sudah dari masa kecil. Dalam hati saya, kalau masa kecil itu kapan ya dia ke gereja, saya bilang gitu. Tapi Tuhan bilang, kamu nih apa hambaku, dari kecil itu berarti dia bayi dibawa ke gereja. Oh iya ya, berarti bayi itu juga mendengarkan firman Tuhan. Iya, bayi itu berarti dia sudah dimenterai. Oh gitu. Terus Bu, saya menginjak remaja luar biasa Tuhan pakai. Saya SD belum merasakan, remaja sampai saya belum menikah, luar biasa Tuhan berkati saya. Oh amin. Gitu. Setelah saya menikah, saya juga tidak pernah bertengkar, tidak pernah apa-apa, baik-baik semua. Keluarga juga tidak ada. Lah kok saya dipuji orang terus? Gitu, tahu ya, dibohongi orang. Akhirnya saya tahu Bu, saya itu tadinya tidak tahu tuh itu apa, ternyata jatuh itu maksudnya. Jatuh. Oh ya. Terus, nah saya tanya sama ibu, apa ada yang salah selama ini saya melayani Tuhan? Loh, saya bukan hakim po, saya juga bukan penghakiman, doa aja. Ya, tapi kan ibu bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Duh, sampai saya ngomong-ngomong sama Tuhan. Tuhan yang memberikan jawaban, Tuhan yang bicara, bukan saya yang ngomong-ngomong sama Tuhan. Jadi Tuhan yang akan bicara sendiri nanti. Oh gitu ya Bu, maaf Bu, saya salah ngomong. Ya udah, saya kira puasa. Begitu puasa, 10 hari tadinya. Sudah 9 hari Bu, Tuhan berpesan apa? Gak ada, mengalir aja. Saya senyum Bu. Ternyata kok enggak ada ya sudah 10 hari. Dia bilang gitu. Berarti dia ngomong saya, berarti tambah lagi ya Bu Ian. Iya. Berapa hari lagi? 10 hari. Oh iya. 20 hari kan? Sampai 20 hari. Ya apa Bu, ada pesan dari Tuhan? Enggak ada, mengalir aja ya, menyembah ya. Jangan lain ketawanya. Terus saya bilang, Tuhan kenapa kok ketawanya sampai kayak gitu? Apa sesek dodo itu? Dadain. Terus Tuhan bilang, perekonomiannya sudah menipis. Waduh, ya apa Tuhan ini? Tenang aja, hambaku. Oh ya, dah. Terus dia pun udah balik. Terus akhirnya sampai 20 hari enggak ada nyambung, tambah lagi 10 hari. Oh enggak, dia enggak bilang tambah 10 hari, langsung dibunder 40 hari. Mulut sampai uang begitu. Ya apa Bu? Itu pasti ya Bu ya, 40 hari pasti ya Bu ya, ada jawabannya pasti ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini ngomongnya apa? Saya kan enggak balik, pasti itu ternyata enggak. Lalu saya bilang, loh ini pendeta itu bohong ya. Dan bilang Pak, mengalir hambaku, matang. Saya bilang, mengalir ya. Ini kan, maaf saya bukan mengolok, ini kan alisnya kan hitam, kayak gempol, celeret. Jadi begitu bilang apa mengalir aja, ini naik ke atas, sampai jungkel gini. Terus saya ya ampun, kok serem banget mata orang kayak gitu ya. Jadi ini gini matanya bulat. Saya bilang, Tuhan saya dipelilii. Terus Tuhan bilang, aku sudah lama, sudah sering juga aku dipelilii kayak gitu. Oh ya udah, diam aja saya. Udah. Terus ya gini, Bu, Tuhan aku diancam Tuhan. Saya bilang gitu. Saya juga, Tuhan bilang, aku juga sering diancam. Ya udah, Bu, ya awas ya Bu ya. Kalau sampai tidak ada jawaban, saya akan pergi dari sini. Dalam hati saya, pergi-pergi yo. Kan kamu yang datang, itu dalam hati saya. Tapi Tuhan tegur, loh, jadi kamu ngimani dia pergi, jangan kamu tidak diganggu gitu tak.
Enggak risih gitu. Enggak Tuhan, karena saya takut juga kalau dia sampai marah-marah gitu kan juga enggak pantas Tuhan. Siapa yang nyuruh marah? Kan itu iman. Nah itu saya. Jadi apa yang Mbok pikir itu akan terjadi. Seperti orang sugesti itu. Kalau kamu bilang mikir marah kan marah dia. Ayo saya selesai. Pas 40 hari. Malam itu dia enggak bisa tidur dan dia telepon, Bu, saya enggak bisa tidur. Nah kenapa? Jawaban Tuhan kasih penuh bocoran. Mateng Tuhan. Saya sudah wanti-wanti 40 hari saya berdoa terus sama Tuhan. Jadi tidak bisa makan, tidak bisa minum saya ini. Tuhan, jawabannya apa Tuhan? Jawabannya apa Tuhan? Tuhan bilang apa? Mengalir hambaku. Mengalir. Belum waktunya Tuhan. Belum mateng Tuhan. Sampai puasa berapa hari lagi Tuhan? Paling 10 hari lagi pas 50 hari. Itu pasti dibuka Tuhan. Aduh kamu kok nuntut aku sih? Oh iya ya, saya kok nuntut jadi. Oh dia yang butuh saya yang nuntut. Aneh loh. Oh iya Tuhan sudah. Ini sesuai. Maka ia berkata, engkau harus maaf. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ya terasa manis seperti madu. Saya sudah melayani baik-baik, tetapi sudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Jadi saya merasa mual kalau kedatangan orang itu. Pahit dalam perut saya sudah enak gitu kasarannya gitu. Waduh orang ini gila, orang ini lagi itu. Saya jadi sumpah gitu, saya tidak suka bertengkar, tidak suka berdebat, tidak suka karena saya memang tidak bisa ngomong. Saya bilang terus terang, semalam saya tidak bisa tidur, sekarang jawabannya mengalir. Saya sudah bicara sendiri, Tuhan, hambamu tidak berani. Dah, aku yang maju. Ya sudah, tak tunggu, saya diem. Bu, ngomong Tuhan, ngomong. Tapi gak ngomong-ngomong, ini mulut nyingkem terus. Ibu, mengapa ibu kok mukanya pucat? Kurang tidur. Kenapa? Tidak bisa tidur ibu? Sama Bu. Idem Bu. Saya bilang bukan tidak bisa tidur, karena saya minta Tuhan yang menunjukkan sama kamu. Oh ya, terima kasih Bu. Mari kita berdoa. Dia yang memimpin doa. Maksudnya dia yang nyuruh doa. Saya bilang, saya tidak disuruh Tuhan doa. Terus untuk apa? Ayo sini. Sama Tuhan disuruh nunjukin tanaman. Hah? Bu, saya datang ke sini itu untuk jawaban, bukan tanaman, Bu. Bentak gitu saya. Aduh Tuhan, tidak mau Tuhan. Dia tidak suka tanaman. Dia sudah ngelirik binatang. Hah, binatang ngomong. Waduh, mateng aku. Saudara, yang kayak kadal itu bukan kadal, namanya apa ya? Laguna. Apa? Kok laguna? Apa? Iguana. Bahasa Inggrisnya tidak tahu apa. Pokoknya itu. Terus saya bilang, lihatlah binatang di samping ini. Begitu dia lihat binatang, langsung dekat saudara, dan dekat sekali. Hati-hati ini buas. Tak apa-apa Bu, dia takluk dengan saya. Loh kamu kok bisa gitu? Dalam hati saya, Tuhan kenapa? Kok dia kok binatang langsung diparani, didekati? Tuhan bilang apa? Dia itu cinta binatang. Pantes Tuhan. Saya sudah ngomong sendiri Tuhan. Dibuka kronologinya. Binatang ini berapa lama Bu di sini? Tidak tahu aku. Umurnya ini kira-kira, jadi dia yang menilai sendiri, dia jawab sendiri. Umurnya berapa? Dia bilang, ini sudah tua Bu. Lihatan Bu, kulitnya sudah berganti. Jadi hari itu dia yang berkhotbah mengenai tentang binatang itu. Tak dengerin. Sudah toh, sudah selesai. Sudah sekarang ganti kamu yang ngomong. Loh, ngomong apa Tuhan? Sudah, nanti aku yang bicara. Nah, binatang ini sudah berapa generasi? Gitu. Lihatan, masih kuat. Kuat Bu, kuat. Sini tak pegang nih. Jangan, nanti digigit. Saya kan takut, digigit saya nanti ganti rugi apa. Dia bilang, dibuka, sudah dipegang. Tadinya, saya dalam hati sendiri, Tuhan pegang, malaikatmu pegang, sudah tenang aja, pegang. Bu, ini sudah tua Bu, tapi hebat ya, dia bisa bertahan. Nah Tuhan buka, lihat, binatang ini sudah berapa generasi, sampai kulitnya ganti-ganti, sampai ngelontok, sampai berdarah, sampai putus ekornya, tapi dia tetap hidup. Kamu juga jangan kalah sama binatang. Dia mulai manggut-manggut ini. Iya ya. Padahal gak naik jenggote sudah, tapi gini tuh. Iya ya. Terus ditaruh. Maaf ya, sekarang aku mau dengerin suara Tuhan. Waduh ini nagih. Yuk kita datang sama Tuhan, doa. Waktu kita doa Tuhan bilang nyanyi kamu, menyembah. Nah, akhirnya saya nyanyi lagu itu karena di situ ada tulisan, ada buku kecilnya, saya bisa nyanyi. Ingat saudara,
Tuhan berkata, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Itu bertanda bahwa tubuh roh jiwamu siap untuk membangun hidupmu bersama dengan orang-orang di kiri kananmu. Intinya seperti itu. Jadi saya bilang, ya udah, saya nyanyi, saudara, sampai habis. Tuhan bilang, kamu cinta aku enggak? Ya, aku cinta. Kalau kamu cinta, rubahan hidupmu, jangan menuntut. Terus dia mikir, aku nuntut apa ya? Selama ini aku ya enggak pernah tengkar, enggak pernah apa. Terus dibuka sama Tuhan kronologinya. Ya, saat dia malang kerik gini, terus saat ini nyekidut gini. Terus saya bilang, kenapa ya Tuhan kok ditunjukin kayak gitu lagi? Dia bilang, maaf no Bu ya, karena alis saya memang tebal. Jadi kalau saya ada apa-apa itu saya naik ke atas. Maaf ya Bu, dia bilang gitu sendiri. Maaf ya Bu, saya tidak sopan waktu itu, saya memang agak ke tangan saya. Itu siapa yang ingat no? Kalau bukan Tuhan. Intinya kayak itu. Mengapa Tuhan izinkan seperti itu? Karena hidup kita seringkali muka kita ini berubah saat kita punya masalah. Muka menandakan tentang sifat karakter kita, saudara. Jadi kita yang pemarah, kita yang jadi uring-uringan, kita yang jadi ngedrop, jadi kita turun. Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Demikian juga kalau kita berpikir lagi lebih dalam, saudara, mengapa kita harus malang kerik menantang hidup? Kalau saudara di kuburan, saudara sama dengan menantang gitu, siapa yang datang? Setan. Tuhan pantas segini, no? Tidak pantas. Makanya, saudara, itu tanda membuat kita begini, ini menandakan bahwa aku punya power, gitu. Aku laki-laki, kamu perempuan. Kamu perempuan sebagai kepala, aku ini anak. Kadang gitu, saudara. Jadi hidup yang sesungguhnya sebetulnya kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan itu selalu menepati janjinya. Tapi kita harus memilih pilihan. Seperti katakannya, andaikan ku harus memilih, apa yang pilihan kita? Tetap hatiku padamu. Terus apa lagi, saudara? Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya kau apa? Bagiku. Jadi kalau saudara bilang berarti bagiku, berarti ini ada sesuatu yang sangat berharga. Bagi Allah itu berharga dalam hidup kita. Betul nggak? Tapi kita uring-uringan. Tapi kita kecewa. Itu sudah saya alami, saudara. Itulah hidup saya. Saya seringkali, mengapa Tuhan itu tegur saya? Karena apa? Karena saya ceroboh, ya, sembrono. Kenapa? Karena hidup saya sebagai hamba kan sama manusianya, saudara. Capek, hujan, basah semua, puasa, saudara. Ini kesaksian saya. Jadi dalam kehidupan saya untuk pelayanan tuh biasanya saya sudah siap-siap. Hari ini tidak ada mendung, ya, tiba-tiba hujan deras dan sudah basah sampai kering. Saya bilang gini, Tuhan, semoga tidak masuk angin. Tapi Tuhan bilang, kan sudah tak kasih kamu gulungan kitab. Manis sudah, kamu mengecap, kamu bisa melayani, tapi yang kamu rasakan adalah hujan. Basah semua. Pahit toh? Apa yang kamu lakukan? Iya ya, saya tidak pantas ya ngomong kayak gitu. Hanya saya dempit karena kedinginan, saudara. AC-nya dingin sekali di tempat pabrik itu. Terus saya kedinginan. Dalam hati saya, mungkin ada orang yang mau kasih sesuatu ya, mungkin koran atau apa, mungkin saya bisa. Terus saya tidak kuat, saudara. Misalnya saya dempit di pojok, saya bilang gini, Tuhan, saya percaya Tuhan punya kuasa. Loh, saya pada waktu mojok ini, saudara, kan ada kelambu ini. Ini lampir gini tak, saudara. Dan saya tahu bahwa kok jadi nggak dingin. Kan aneh, saudara ya. Terus akhirnya saya bilang, sudah semua pengurapan sudah selesai, sampai sudah kering, saya pulang, saya tuh termangu tuh termenung. Kenapa ya tadi tuh, waktu aku bilang kedinginan, kok ada kelambu yang tidak sengaja saya gini, kan menutup gini aja. Kenapa ya kok bisa tiba-tiba tidak dingin, tidak apa gitu. Tidak dijawab. Kenapa? Karena tidak tanya Tuhan. Tanya siapa? Otak kita. Nah, kita kan sering gitu tuh. Tanya siapa lagi? Pikiran kita. Tanya siapa lagi? Kekuatan kita. Tidak bisa, tidak nemu jawabannya. Hanya saja, ya udahlah, pasrah. Nah, pasrah itu Tuhan tanya, mau tanya, ya tanya Tuhan.
Mau tak bilangi, mau Tuhan. Dibuka kronologinya. Jadi pada saat saya di pojok, ini bukan selambu saudara, tapi kepak sayap malaikat itu menutupi saya. Seret. Begitu dibuka, anget sudah. Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Ya, jadi berarti ini perkara kecil loh, basah Tuhan jadikan betul-betul hangat. Walaupun basah ini sudah, tapi Tuhan jadikan saya lebih kuat. Dan itu lebar, pabrik itu sudah luas. Dan itu tidak terbatas kekuatan Tuhan, itu luar biasa. Hingga saya kuat, sampai di rumah pun tidak muntah, tidak enak, tidak apa. Tuhan sudah berikan saya pemulihan. Amin. Jadi ini adalah tandanya bahwa kalau kita betul-betul menjadi miliknya, maka kita tahu bahwa lebih dari semua yang ada, lebih dari semua perkaramu tuh yang ada, persoalanmu tuh loh, itu kan semua yang ada toh, bukan orang toh, yang dikatakan lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya bagiku, betul nggak? Semua yang ada yang kamu alami itu, kaulah semuanya, segalanya itu bagi engkau, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu. Jangan menengok ke belakang lagi, itu firman Tuhan. Kemudian selamanya aku akan menyembahmu. Siapa yang disembah? Tuhan. Jadi nyanyian ini juga membuat saya kuat. Kenapa? Karena Tuhan itu akan membuat kita bernubuat. Bukan dengan bahasa roh tok. Kan saya sudah terangkan ya, bahasa roh. Dan juga bernubuat. Ini waktunya kita bernubuat. Amin. Jadi jadilah kamu terang-terang Allah. Jangan kita menuntut apapun dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Sampai akhirnya orang ini tadi, sudah Bu, aku sudah berserah dan muji-muji Tuhan. Hanya ditelepon. Ini tidak tahu dari siapa, dia bilang, sudah rumahmu tak rampas, semua tak rampas, segala tak rampas. Dia tidak punya apa-apa. Dia nangis. Sejadi-jadinya. Akhirnya saya amin, Tuhan tegur saya. Ayo ngomong, kamu nangis untuk apa? Saya cerita tuh. Kamu nangis untuk apa? Aku tidak punya apa-apa. Aku jadi tidak punya apa-apa. Hidupku jadi seperti ini. Aku seperti sebatang karang gitu. Akhirnya Tuhan tegur, bilang itu salah. Saya ngomong gitu Tuhan. Iya, ngomong salah doa. Nah, terus siapa Tuhan? Seharusnya dia menangis untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kamu tidak punya apa-apa, Tuhan tidak mungkin membiarkan kamu tidak punya apa-apa. Betul tidak? Tuhan ganti seperti Ayub. Nah, saya bilang, Tuhan ganti seperti Ayub. Terus dia bilang apa? Ibu enak lek ngomong. Sama mewek-mewek. Ibu enak lek ngomong. Aku tidak kayak Ayub. Gitu saya. Aku ini imanku dangkal. Loh, sing mikir secara logika siapa yang dangkal? Tuhan atau pikiran? Pikiran kita. Halo? Pikiran kita. Jadi kita ini terseret perlahan-lahan dengan cara gaya iblis, dengan logika dan kekuatan kita disambung sama iblis supaya kita kecewa. Kecewa dengan siapa? Pasti Bu Titi. Dengan siapa lagi? Gak Tuhan-Tuhanan. Betul nggak? Akhirnya begitu. Kenapa? Karena kita mencari orang yang apa? Orang yang punya mujizat. Boleh, tapi tidak bisa kita menentukan harus begini. Tidak bisa juga. Ingat nyanyian ini, kita harus memilih. Amin. Suka dan duka, kita harus memilih. Kamu ikut logikamu secara kekuatanmu, sampai kamu banting tulang kiri kanan, Tuhan bilang apa? Orang bilang boce, percuma. Kenapa? Karena fisikmu sudah didoktrin sama iblis supaya kamu tidak dapat apa-apa. Mari kita buka hati kita. Ketika saya dibilang gitu, saya bilang gini, Tuhan, saya juga sama loh. Kalau saya buat kronologi hidup saya itu juga, Tuhan bilang apa? Loh, kamu kok menengok ke belakang, hambaku? Tidak boleh. Maju! Oh iya, maju aja, maju. Saya bilang, ya sudah, saya lupa no. Hidup saya yang dulu, saya hidup di dalam kebenaran Tuhan. Harus belajar. Hanya dia bilang, ya apa itu saya harus bagaimana? Ayo kita doa mengucapkan syukur. Kita mengucapkan syukur. 1 bulan hilang sudah. Hilang 1 bulan. Lama 1 bulan, persis 40 hari entah 1 bulan, saya lupa. Pokoknya antara itu. Dia datang dan dia bilang, Tuhan baik.
Kenapa? Semuanya sudah tidak ada, tapi saya memiliki istri dan anak. Oh ya, puji Tuhan loh. Dan saudara-saudara saya yang dibilang divonis dia harus mati, tapi Tuhan kasih kehidupan. Saya bahagia. Dalam rumah tangga, rumah yang kecil, saya bahagia. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, adakah tidak ada status embun berkat untuk dia? Karena dia sedang mengimani. Dia bilang apa? Kamu kok merintah aku? Betul enggak? Itu hak Tuhan. Mengapa harus seperti itu? Bukan kutukan. Tuhan ingin supaya kita belajar untuk ngerti dari perkara kecil ini loh, kamu mau, tak kasih kamu perkara yang lebih besar. Amin. Jadi kita tidak sia-sia mengiring Tuhan. Kenapa? Karena suka dan duka kita alami. Kenapa? Karena kita harus seia, sekata, seperjuangan. Bangsa Israel mengalami banyak masalah. Seringkali itu dibuat contoh, ya saudara. Seharusnya dia berjuang untuk menuju ke Kanaan itu cepat. Tapi kenapa diputer sama Tuhan? Karena dia ingin menguji iman kita. Hari ini, apapun persoalanmu, saudara, saya tidak punya persoalan, punya saudara, punya. Tapi saya tahu bahwa Tuhan lagi menguji saya. Kamu ini tak kayak enak, iblis saja. Ini, mau enggak? Saya tetap bilang, saya mau belajar untuk cinta Tuhan. Walaupun saya harus berjuang, keasaran ini kaki kerja kepala tidak apa-apa. Kenapa? Karena saya mau sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam penderitaan saudara, kita sadar bahwa ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kita. Kata-kata indah, dalamnya penderitaan, dengarkan baik-baik, dalamnya penderitaan berujung kemuliaan. Amin. Jadi dalamnya penderitaan bukan berarti saudara mikirin, aduh aku dulu nih ngeramut ini, ngeramut itu, sekarang saya bebas. Bukan itu saudara, bukan itu namanya penderitaan, itu kewajiban kamu. Tapi dalam penderitaan berujung kemuliaan ini adalah pergumulan kamu sampai detik ini yang belum terjawab, suatu saat ada berujung kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Jadi kita imani, percaya. Di sini katakan kesedihan berubah jadi tarian bahagia. Amin. Jadi kalau kita sedih, bukan tuh sedih. Hari ini harinya Tuhan. Kenapa kamu kok lemas? Aduh, aku rezekiku sedikit apa ya? Nah, bisa saudara. Kita tetap semangat berjuang, bukan menipu diri loh, saudara. Kita ingat bahwa Tuhan punya kuasa. Pasti Tuhan akan berikan kebahagiaan untuk saya. Amin. Jadi katakan kesedihan berubah jadi tarian bahagia. Tetes air mata, pasti dalam penderitaan tidak mungkin tidak nangis saudara. Betul tidak? Pasti, apalagi saya gembengan, pasti nangis. Tetes air mata berganti aliran sungai sukacita. Nangis sampai tersenyum. Kenapa? Karena Tuhan luar biasa buat saya. Ketika saya menghadapi banyak masalah saudara, saya ini bisa berpikir, secara logika saya bilang Tuhan aku tidak mampu, tapi secara roh Tuhan izinkan pertemuan ini supaya saya meningkat menjadi waspada dan dewasa. Saya tahu ini membuat saya terpukul, tetapi saya yakin dengan terpukulnya ini dalam penderitaan ini Tuhan punya rencana di balik semua ini. Amin. Bisa mengangkat banyak perkara, saudara. Jadi kalau sudah mengalami pergumulan yang kokoh dan kuat itu tidak berubah-ubah, ingat Tuhan punya maksud yang mulia di dalam kejadian ini. Amin. Kemudian di sini katakan bersama Dia, dalam Dia senantiasa dilingkupi kekuatan dan damai sejahtera. Amin. Jadi kita imani bahwa Tuhan punya kuasa di atas hidup kita. Amin. Itulah firman Tuhan saudara, bahwa kesaksian hidup kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu kali lagi satu kesaksian ya saudara. 40 hari kita masuk dalam dunia roh ya. Yang kita tahu adalah semuanya itu di luar kemampuan kita saudara. Bahwa alam semesta ini sudah terseret dari seperempat dan sudah banyak yang turun semuanya. Jadi turun itu bisa terjadi bencana, bisa terjadi meluapnya air laut dan sungai dan segala macam, dan gunung-gunung mulai bergerak semua. Bukan bergerak untuk hancur tapi bergerak. Posisinya bergerak, bisa pindah, bisa juga menurun, bisa meninggi. Kita kan tidak tahu.
karena kita bukan bagian ahli pegunungan. Ya, bukit-bukit juga semuanya berubah. Tapi ingat, cinta Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kita imani bahwa Tuhan punya kuasa. Dari semua penglihatan itu sudah pada intinya kita hanya satu, berpuasa, memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan. Itu intinya seperti itu. Jadi kita harus membuka hati kita karena karya Tuhan bekerja. Yang terakhir yang saya ingat adalah kata, saudara. Jadi kita berdoa dalam roh, dari mata itu besar dan banyak belantungnya dari mata sampai ke mulut. Itu membuat orang depresi kalau kelempar belantungnya. Kita buat orang tuh kayak tidak suka, tidak ada kepuasan dalam hidupnya karena merasa tertekan sendiri, padahal tidak ada tekanan di situ. Nah, itu hati-hati karena prosesnya itu akan arahnya ke depresi. Kalau udah depresi semuanya kacau, pikiran tidak tenang. Kita tidak boleh ke sana. Amin. Kita harus berjuang, kuatkan imanmu dan maju terus karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ya, itulah yang saya lihat dalam kesaksian itu, saudara. Dan masih banyak lagi, tetapi yang saya tahu bahwa kata menandakan tentang kuasa-kuasa kegelapan itu berkata kotor, kutuk keluar, dan banyak hal. Kata juga menandakan tentang berhubungan gelap, ya saudara, bayi bajang dan segala macam. Nanti kita akan masukin tentang penglihatan itu ya saudara, supaya kita bisa paham bahwa Tuhan itu berkuasa. Yang terpenting adalah dengan semua kejadian ini intinya adalah kamu harus setia dan mau untuk memberikan kemuliaan nama Tuhan, memberikan tubuh jiwa untuk mengabdi, ya, taat dan melakukan menyenangkan hati Tuhan dalam pujian dan doa. Itulah saudara firman Tuhan, dan saya menyanyikan satu lagu, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, ya. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan benar terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Dari semua yang kau katakan, dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun
Mari saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita buka hati kita dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, ku tak tahu hari esok dan ku tak tahu apa yang terjadi sejam ataupun sehari ini. Ku serahkan semuanya. Angkat tanganmu lebih dari atas kepalamu. Demikian juga kata Tuhan berkata, Nuhul tesita panama. Sembahlah aku dengan segenap hati, segenap roh, segenap jiwa. Maka kami melihat tangan Tuhan ikut bekerja dan mengurapi hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya luka batin Tuhan balut. Yang punya beban berat Tuhan ikut campur tangan. Ladang hidupmu diberkati. Ladang rumah tanggamu diberkati. Ladang kesehatanmu diberkati. Ladang pekerjaanmu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Di kemuliaan Tuhan, saudara, silakan duduk kembali.